screenshot enggak bisa dipotong. Oh iya betul. Misi manusia di bumi. Manusia dikaruniai oleh Allah waktu 24 jam setiap hari. Kemudian oleh kebanyakan manusia digunakan 24 jam itu untuk satu, mencari nafkah kurang lebih 8 jam, tidur kurang lebih 8 jam, sholat jika waktunya setiap sholat 12 menit maka sholat hanya 1 jam dalam waktu 24 jam. Bermasyarakat, muamalah, kerja, ibadah dan lain-lain sisanya 7 jam. Jumlahnya 24 jam. Tampak jelas di sini bahwa waktu adalah modal manusia. Karena sifatnya sangat terbatas, hanya 24 jam sehari, maka sudah seyogyanya ia menggunakannya dengan optimal. Allah menjelaskan ada dua kehidupan yang akan dilalui manusia, kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Sebagaimana ayat berikut ini, dan di antara mereka ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Di Quran surat Al-Baqarah surat 2 itu apa? An-Nisa ayat 201. Kehidupan dunia sifatnya sementara, sedangkan kehidupan akhirat itu abadi. Yang mengherankan adalah manusia mengalokasikan begitu besar waktunya untuk kehidupan yang tidak abadi seperti yang tadi disebutkan, mencari nafkah dan tidur serta yang lain-lain itu melebihi 16 jam sehari. Tentu ini adalah keputusan yang tidak bijaksana. Penting bagi manusia untuk mengetahui dari mana asalnya, apa tugasnya di dunia ini, dan kelak akan pergi kemana agar ia tidak tersesat dan hidupnya menjadi berarti. Manusia terdiri dari jasmani dan rohani. Jasmani berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah dan musnah. Adapun ruh berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya dan hidup abadi. Kalau demikian, maka urusan rohani itu lebih penting. Kalau jasmani kita hidup subur dengan berbagai macam makanan dan minuman, maka rohani kita harus subur dengan sholat, dengan puasa, dengan membaca Al-Quran dan berzikir, dan berbagai macam kegiatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka sekarang terserah kepada kita, mana yang akan kita ambil. Kata seorang wali Allah, mereka yang selalu sibuk memperbaiki jasmani atau fisiknya sehingga mengabaikan ruhaninya, ya, atau batinnya, maka hendaknya dia meminta upah kepada ulat dan cacing yang akan kelak melahapnya. Jadi jangan minta pertolongan kepada Allah, minta pertolongan sama binatang yang ada di dalam tanah. Karena kesepanjang hidup kita hanya berpikir tentang makanan yang akan keluar jadi kotoran. Untuk memudahkan dalam menentukan pilihan di atas, maka kita kaji apa sebenarnya tujuan penciptaan manusia. Apa sih tugas manusia di bumi itu? Tugas manusia di bumi itu ada di dalam Quran surat 51. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Atau ada dalam bahasa Arabnya itu apa? Ilal ya'budun apa bi? Jinni wal insi ilal ya'budun. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki mereka supaya memberi aku makan. Sini ikut. Sesungguhnya Allah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Kemudian Allah memberikan janji-janji dalam ayat berikut, dan tidak ada sesuatu yang melata, bergerak dan merangkak di bumi ini melainkan Allah sudah memberi rezekinya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberinya kemudahan dalam urusannya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupi. Jadi rezeki di dunia ini sudah dijamin oleh Allah. Rahasia daripada ayat ini adalah
minimal ada dua. Satu, manusia itu hendaknya menyelesaikan misinya, yaitu apa? Ibadah kepada Allah dengan baik, dan pasti Allah akan menepati janjinya tadi, memberi rezeki, mengurus kesejahteraan dan memudahkan segala urusan kita. Kedua, manusia hendaknya menyulap semua urusan keduniaan atau urusan mubah seperti jalan-jalan, tidur, itu niatnya niat untuk kebaikan, bukan niat untuk keburukan. Kemudian kata-kata bijaksana, perjuanganmu untuk meraih apa yang sudah dijamin dan kekuranganmu dalam melaksanakan apa-apa yang dituntut darimu menunjukkan butanya mata batinmu, kata Ibnu Athaillah. Seorang hamba tidak akan merasakan hakikat iman sebelum ia merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah, seperti nikmat yang dirasakan orang lalai dalam memuaskan hawa nafsunya. Kalam Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Abi tongkatnya digitup-gituin, Bi.